Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Husnia Ika Pratiwi, Sulistiawati Ningrum, dan Syifa Atalamunte. Kami di sini akan menjelaskan tentang distribusi sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Pembangunan pendidikan di Indonesia masih menjadi salah satu fokus dalam pembangunan di Indonesia sebagai upaya peningkatan sumber daya manusianya. Nah, peran pendidikan di sini dapat memberikan penguatan di satu sisi, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan yang terpenting pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, arti kata distribusi di sini dalam KBBI yaitu penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Jadi, dimaksud distribusi di sini adalah adanya pemerataan sekolah atau pendidikan ke seluruh Indonesia. Tidak hanya di Pulau Jawa saja, tetapi merata di seluruh Indonesia. Tujuan dari distribusi ini, yang pertama, membantu dalam penyebaran pelajar ke seluruh Indonesia. Yang kedua, mempermudah pelajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik, yaitu guru atau dosen, dari tempat belajar yang kita tempuh. Yang ketiga, yaitu membantu pemerintah dalam pemerataan pendidikan ke seluruh Indonesia. Yang keempat, membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam hal pendidikan. Selanjutnya terdapat data statistik pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Kita bahas pertama, yaitu dari sekolah dasar, dari tahun 2018-2019. Di sini terdapat sekolah negeri maupun swasta, terutama negeri, dengan sekolah 131.867 sekolah. Dengan rincian siswanya, laki-laki terdapat 11 juta sekian dan perempuan 10 juta sekian dengan jumlah 21.799.953 siswa. Begitupun dengan swasta, yaitu ada 16.815 sekolah dengan rincian siswanya. Yang laki-laki terdapat 1.807.29 siswa, yang perempuannya ada 1.631.941 siswa. Dengan jumlah di sekolah swasta yaitu 3.438.970 siswa. Di sini terdapat total sekolahnya yaitu negeri maupun swasta yaitu ada 148.682 dan siswanya 25 juta. Sekian. Kita bandingkan dengan sekolah dasar tahun 2019-2020. Sekolahnya yaitu dengan total 149.435. Kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Tadi di sini ada peningkatan sekitar 1.000 sekian. Jadi dari tahun 2018-2019 dan periode 2019-2020 terdapat peningkatan atau jumlah sekolah di Indonesia sekitar kurang lebih 1.000. Dan di sini kita lihat jumlah siswa negeri maupun swasta sekitar 25.203.371 siswa. Di sini mengalami penurunan sekitar ada 30 ribuan, di mana dari sekolah negeri itu jumlah siswanya mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu ada sekolah menengah pertama yaitu SMP. Di sini tahun ajaran 2018-2019, di mana sekolah terdapat dengan total negeri maupun swastanya yaitu 39.640 sekolah. Dengan jumlah siswanya yaitu 9.981.216 siswa. Dengan rincian laki-laki maupun perempuan, totalnya laki-laki sekitar 5 juta siswa dan perempuan yaitu 4 juta siswa. Di sini periode tahun 2019-2020 sekolah terdapat negeri maupun swasta dengan total 40.559, di mana lagi-lagi mengalami peningkatan dalam jumlah sekolahnya dari 39.000 sekarang ada 40.000 sekian. Jadi mengalami peningkatan untuk jumlah sekolah di Indonesia. Kita lihat dari siswanya. Siswanya di sini total negeri maupun swastanya itu
122 siswa, di mana mengalami peningkatan juga di SMP di seluruh Indonesia dari 10 juta hingga dari 9 juta hingga 10 juta mengalami peningkatan. Sekolah menengah atas tahun 2018-2019. Total sekolah negeri maupun swasta yaitu terdapat 13.695 dan jumlah siswanya yaitu 4.845.068 siswa. Kita lihat dengan jumlah total tahun ajaran 2019-2020, yaitu terdapat jumlah sekolahnya 13.944, di mana di sini juga mengalami peningkatan yaitu total seluruh sekolah menengah atas di Indonesia. Begitupun dengan siswanya, yaitu terdapat 4.900.000 sekian. Kalau yang sebelumnya terdapat 4.800.000 sekian, sekarang terdapat 4.900.000 sekian. Jadi setiap tahun itu mengalami peningkatan dari sekolah maupun jumlah siswanya. Selanjutnya yaitu ada SMK, yaitu sekolah menengah kejuruan. Di sini total sekolah negeri maupun swastanya dengan total 14.067. Jumlah siswanya perempuan maupun laki-laki dengan jumlah 5.9.265. Kita bandingkan dengan tahun ajaran 2019-2020 dengan total sekolahnya yaitu 14.301 sekolah. Sini juga mengalami peningkatan walaupun tidak banyak, tetapi ada peningkatan total atau jumlah sekolah SMK di Indonesia. Selanjutnya yaitu dengan jumlah siswanya terdapat 5.249.149, di mana di sini juga mengalami peningkatan cukup banyak total siswanya. Jadi dalam periode sebelumnya hingga 2020 itu mengalami peningkatan sekolah maupun siswanya. Berikut ini data perguruan tinggi tahun ajaran 2018 tahun 2019 yang telah saya kutip dari websitenya Kemendikbud. Di sini mahasiswa berdasarkan jenis kelaminnya, laki-laki yaitu terdapat 3.099.783 mahasiswa dan perempuan yaitu 3.250.158 mahasiswa. Jadi di sini terdapat perempuan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Selanjutnya yaitu perbandingan jenjang D3, D4 dan strata di sini. Kalau di sini terdapat D1, D2-nya 0 dan di sini D3-nya terdapat sebanyak 13,2%, D4-nya 2% dan S1-nya sebanyak 84,8%. Selanjutnya di sini ada mahasiswa berdasarkan bidangnya masing-masing. Pertama bidang agama yaitu sebanyak 205.579. Selanjutnya ada humaniora 128.944, sosial 1.058.304, MIPA 196.743, seni 50.563, kesehatan sebanyak 532.935, teknik sebanyak 1.224.231, pertanian 313.169, ekonomi 1.146.430, dan pendidikan 1.371.105. Di sini paling banyak yaitu dalam bidang pendidikan, dan paling sedikit yaitu terdapat di seni. Nah, selanjutnya yaitu jumlah program studi di seluruh Indonesia. Bidang agama yaitu sebanyak 1.788, humaniora 737, sosial 4.318, MIPA 1.126, seni 399, kesehatan 3.640, teknik 5.106, pertanian 1.862,
ekonomi 3.448, dan pendidikan 6.127. Lagi-lagi dalam bidang kependidikan di sini lebih banyak gitu program studi di seluruh Indonesia. Di sini ada persebaran perguruan tinggi. Di sini data yang diambil pada bulan Desember tahun 2018 yang lalu, di mana perguruan tinggi negeri ini terbagi menjadi 4, yaitu ada yang PTA atau perguruan tinggi agama, yang kedua PTK, perguruan tinggi kedinasan, yang keempat PTN yang biasa kita tahu ya, itu perguruan tinggi negeri, dan yang keempat PTS, yaitu perguruan tinggi swasta. Di sini terdapat rinciannya dengan total total perguruan tinggi, yaitu terdapat 4.670 di seluruh Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab kondisi distribusi sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Dari sisi sekolah negeri dan sekolah swasta, di jenjang SD dan SMP, pemerintah masih menguasai sekolah negeri yang ada di Indonesia. Persentase jumlah sekolah negeri yang dikuasai oleh pemerintah pada jenjang sekolah dasar mencapai 88,69%. Dan pada jenjang SMP, pemerintah menguasai sebanyak 59% dari total sekolah menengah pertama di Indonesia. Namun sebaliknya, pada jenjang SMA dan SMK, justru sekolah swasta lebih mendominasi daripada sekolah negeri. Hal tersebut karena pada masing-masing jenjangnya terjadi pengerucutan peminatan dari peserta didik. Sekolah dasar merupakan jenjang yang paling banyak didaftarkan oleh peserta didik. Selanjutnya makin berkurang ke SMP, SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Sehingga pada jenjang SD, pemerintah lebih banyak menyediakan sekolah negeri dibandingkan dengan sekolah swasta yang berada di Indonesia. Kemudian dari sisi gender, persentase jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan lebih banyak didominasi oleh siswa laki-laki pada jenjang SD, SMP, dan SMK. Sebaliknya, pada jenjang SMA, justru peserta didik perempuan lebih banyak mendominasi. Hal tersebut karena di jenjang SMK lebih banyak penjurusan yang lebih dominan ke arah laki-laki. Contohnya banyak sekolah teknik mesin atau yang biasa disebut STM. Kemudian dari sisi perguruan tinggi, di Indonesia sendiri jumlah perguruan tinggi negeri jauh lebih sedikit dibanding jumlah perguruan tinggi swasta. Pada tahun 2017, berdasarkan data dari Ristek Dikti, jumlah unit perguruan tinggi yang terdaftar di Indonesia sebanyak 4.504 unit. Angka ini didominasi oleh perguruan tinggi swasta yang mencapai 3.136 unit, sedangkan perguruan tinggi hanya memiliki 122 unit. Sisanya adalah perguruan tinggi agama dan perguruan tinggi di bawah kementerian atau lembaga negara dengan sistem kedinasan. Di sisi lain, tingginya minat calon mahasiswa terhadap perguruan tinggi negeri masih sangat tinggi. Selain karena menghadirkan kuliah dengan biaya yang lebih murah, perguruan tinggi negeri di Indonesia memiliki kualitas yang sangat baik. Hal tersebut menyebabkan banyaknya calon mahasiswa yang tidak tertampung di perguruan tinggi negeri karena jumlahnya masih sangat lebih sedikit dibanding jumlah perguruan tinggi swasta. Penyebab terjadinya ketimpangan distribusi sekolah di Indonesia ini salah satunya karena jumlah populasi di Indonesia yang sangat banyak, dan juga Indonesia merupakan negara kepulauan di mana daratan-daratan Indonesia dipisahkan oleh beberapa laut-laut yang menjadikan akses untuk antar pulau menjadi lebih sulit. Nah, dengan populasi yang sangat banyak, namun populasi tersebut mendominasi di Pulau Jawa hingga lebih dari 60% populasi di Indonesia berada di Pulau Jawa. Hal tersebut menjadikan banyak infrastruktur di Pulau Jawa jauh lebih maju dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Salah satunya dari sekolah. Sekolah di Pulau Jawa mendominasi hampir separuh dari jumlah sekolah di Indonesia. Selain itu, masih banyaknya wilayah yang terisolir, terutama pada bagian perbatasan, serta wilayah-wilayah yang terpelosok, menjadikan akses ke wilayah tersebut menjadi sangat sulit, sehingga segala fasilitas
untuk menuju ke sekolah tersebut juga menjadi terhambat. Hal tersebut yang menjadikan banyak sekolah di pelosok ataupun di tempat-tempat terkecil di Indonesia jadi lebih sedikit. Padahal luas wilayah di pulau-pulau lain selain Pulau Jawa sangatlah luas. Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk permasalahan pendidikan di Indonesia. Namun selama ini dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS yang diterima itu dilihat dari jumlah peserta didiknya. Hal tersebut merugikan sekolah-sekolah di pelosok-pelosok yang memiliki peserta didik yang sedikit. Padahal daerah tersebut biaya konstruksi maupun perbaikan dari segi fasilitas sekolah itu sangat mahal dengan barang-barang yang juga mahal. Selain itu, akses untuk menuju wilayah tersebut juga menjadi sulit. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia saat ini, yaitu Pak Nadiem Makarim. Dari segi perguruan tinggi di Indonesia, jumlah perguruan tinggi di Indonesia khususnya di Pulau Jawa mencapai 2.225 perguruan tinggi. Sedangkan di Pulau Sumatera hanya sekitar 1.186 perguruan tinggi. Di Pulau Kalimantan hanya terdapat 279 perguruan tinggi. Di Pulau Sulawesi terdapat 508 perguruan tinggi, dan yang paling sedikit berada di Pulau Papua, yakni sebanyak 114 perguruan tinggi. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa ketimpangan distribusi perguruan tinggi di Indonesia masih sangat tinggi. Bisa dilihat dari perbandingan antara Pulau Jawa dan Pulau Papua. Walaupun begitu, tiap tahunnya jumlah perguruan tinggi di Indonesia mengalami peningkatan. Contohnya di tahun 2018. Di tahun 2018 jumlah perguruan tinggi di Papua hanya sebanyak 65 perguruan tinggi. Namun di tahun 2019 di Pulau Papua terdapat 114 perguruan tinggi. Hal tersebut menjadikan perguruan tinggi tiap tahunnya semakin bertambah sehingga semakin meratanya distribusi perguruan tinggi di Indonesia, walaupun tingkat ketimpangannya masih sangat jauh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi untuk mengatasi ketidakmerataan distribusi sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Yang pertama yang dapat dilakukan ialah dengan membangun sekolah secara swadaya. Hal ini telah dilakukan oleh warga Kampung Petir, Kabupaten Tasikmalaya yang telah membangun sekolah secara swadaya bersama dengan warga-warganya di atas tanah wakaf. Hal ini dilatar belakangi oleh jauhnya jarak antara rumah-rumah di desa dengan jarak sekolah dasar terdekat. Maka warga-warga desa setempat ingin membuat sekolah secara swadaya agar anak-anak di desa tersebut dapat mendapatkan pendidikan secara layak tanpa harus jalan jauh ke sekolah dasar terdekat. Yang kedua yaitu dengan kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak swasta, di mana pihak pemerintah mengajak pihak swasta untuk sama-sama turut membangun pendidikan di Indonesia dengan membangun sekolah atau dengan membangun perguruan tinggi. Contohnya pemerintah dapat mengajak dengan program CSR atau Corporate Social Responsibility. Sekarang sudah banyak sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang dibangun pihak swasta seperti pihak perbankan, pihak telekomunikasi, dan lain sebagainya. Maka dengan hal itu, pendidikan di Indonesia dapat merata dengan dibantu pemerintah dan juga pihak swasta.